إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah olehnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah dan juga rangka untuk mengkaji dan mempelajari agamanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka pada kesempatan malam hari ini sebenarnya kita mengisi di surah Al-A'la, namun karena satu dan lain hal untuk pekan ini kita kajian di tempat ini dan insyaallah taala kami ingin menyampaikan satu pembahasan sebagaimana yang telah diumumkan. Kami diminta ingin membawakan satu pembahasan terkait dengan masalah sedekah, yaitu sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, tema ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Ma naqasat sadaqatun min malin. Yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Ya. Dan saya inginkan setiap jamaah menghafalkan hadis ini. Dan nanti di akhir majelis nanti ada yang menyetor. Ya. Hadisnya ringkas dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sudah berapa kali saya ulang ya? Insyaallah sudah hafal. Nah, nanti di akhir majelis ada yang menyetor. Baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita dari keutamaan bersedekah. Nah, dan tentu saja bersedekah itu sangat banyak keutamaannya, sangat banyak fadilahnya, dan ini salah satunya. Dan kita ketahui bersama bahwa sedekah itu dari kemurahan hati seorang muslim, dan hal tersebut menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang suka menolong orang lain dan peduli dengan orang lain. Nah, dan ini merupakan
akhlak seorang muslim dan muslimah yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan merupakan sifat dan perangai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran dari mulai ayat 133 dan seterusnya, Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan di dalam ayat ini beberapa sifatnya. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Baik di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, maka ini menunjukkan bahwa dari sifat orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang gemar untuk bersedekah. Nah, dan sedekah itu dinamakan sedekah itu kata para ulama dari kata as-sidq. Apa artinya as-sidq? As-sidqu artinya kejujuran. Jadi sedekah dinamakan dengan sedekah itu diambil dari kata as-sidq. As-sidq artinya adalah kejujuran. Nah, dinamakan sedekah dengan as-sidq, dengan kejujuran, karena tidaklah orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali hal tersebut menunjukkan akan kejujuran hatinya dan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tentu saja harta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan difitrahkan kepada manusia bahwa manusia semuanya cinta kepada harta. Tidak ada yang tidak menyukai harta. Semuanya cinta kepada harta. Nah, dan seseorang terkadang sangat berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada yang mendorong dia untuk mengeluarkannya fi sabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu dikarenakan kejujuran imannya dan dia meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi mereka-mereka yang bersedekah. Bagi mereka-mereka yang bersedekah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sadaqah, orang yang gemar bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, lawannya adalah al-bakhil. Lawannya adalah al-bakhil, yaitu orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang perhitungan manakala dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana bersedekah termasuk dari akhlak yang mulia, maka kebakhilan, kekikiran ini merupakan sifat dan akhlak yang sangat buruk. Dan tidak ada orang yang suka kepada orang-orang yang bakhil. Tidak ada orang-orang yang suka kepada orang yang bakhil. Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia pun akan benci kepada dia. Manusia pun akan benci kepada dirinya. Nah, oleh karenanya ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, syariat ini atau agama Islam, ya, mengajak pemeluknya untuk gemar bersedekah dan cinta. Dia menyedekahkan sebahagian hartanya, ya, dan hal tersebut pada hakikatnya adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, dan itu akan semakin nampak manakala dia telah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia dimasukkan ke dalam surga.
pahala dan keutamaan dari sedekah-sedekah yang dia diberikan tatkala dia di dunia. Nah, dan sedekah itu merupakan syiar dari syiar-syiar Islam, yang mana umat Islam, kaum muslimin itu dikenal sebagai orang-orang yang gemar bersedekah dan membantu saudaranya, berbagi dengan saudaranya. Nah, oleh karenanya dijadikan salah satu dari rukun-rukun keislaman kita adalah membayar zakat. Membayar zakat. Dan dia juga dari bentuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dari bentuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya zakat itu sifatnya wajib. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menamakan zakat tersebut dengan sedekah, yakni sedekah yang wajib. Makanya dalam surat At-Taubah itu ayat yang ke-60 ketika Allah menyebutkan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, masarifuz zakat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 8 asnaf. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang mereka-mereka yang berhak untuk menerima zakat, maka disebutkan ternyata, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, bahwa ternyata ya Allah Subhanahu wa taala menamakan zakat dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menamakan zakat dengan apa? Dengan sedekah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu maksudnya zakat. Zakat yang diwajibkan. Makanya nama lain dari zakat adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Maka ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam ya mengajak kepada pemeluknya, mengajak kepada umat Islam agar berakhlak dan berhias dengan akhlak yang mulia ini. Dengan kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berkah pada harta-harta kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berkah pada harta-harta kita. Dan Allah akan menambah keberkahan harta kita. Allah akan menambahkan keberkahan pada harta kita. Ya, walaupun dari sisi jumlahnya berkurang, ya. Seorang misalnya memiliki uang 1 juta. Kemudian dia sedekahkan 100.000. Secara nominal yang tadinya 1 juta disedekahkan 100.000 berkurang 100.000. Iya. Nilai uangnya ya, menjadi 900.000. Itu secara nominal. Akan tetapi secara berkah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Makanya Nabi SAW sangat tegas mengatakan dalam haditsnya, sedekatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu kata Nabi tidak mengurangi harta. Ya. Nah ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini sama dengan apa yang kita pahami dari bahwa akan dilapangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nabi mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka untuk dimurahkan rezekinya, diundurkan ajalnya, sambunglah tali silaturahimnya. Sambunglah tali silaturahimnya. Nah, kata para ulama, hal tersebut ya, didapatkan oleh seseorang ya, bertambah rezekinya, dilapangkan rezekinya, yaitu dari sisi keberkahannya. Ini salah satu dari jawaban para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hal ini. Dan ini juga semisal dengan hadis wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebajikan. Kecuali amal kebajikan, yaitu bertambah dari sisi keberkahannya. Bertambah dari sisi keberkahannya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada hartanya, Allah menjadikan keberkahan pada rezekinya tatkala dia gemar bersedekah dan menginfakkan sebahagian hartanya kepada orang lain, kepada mereka yang membutuhkan, ya, kepada mereka-mereka yang harus kita ulurkan tangan kepada mereka. Naam, dan dalam rangka untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah-madrasah ilmiah. Naam, ya, dan naam, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan jadikan keberkahan tersebut dari berbagai macam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dengan disehatkannya badannya. Ya, yang tadinya mungkin tatkala dia belum banyak bersedekah, belum banyak bersedekah atau kurang sedekahnya, banyak penyakit-penyakit menghampiri dirinya. Tapi dengan sedekah yang dia keluarkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan badannya sehat wal afiat. Ya, Allah menjadikan badannya sehat wal afiat. Nah, ini dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita tambahan dari sisi keselamatan. Dan ingat, kesehatan dan keselamatan itu juga bahagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian manusia tidak memandang yang namanya kesehatan itu bahagian dari rezeki. Ya, padahal di antara rezeki yang terbesar yang Allah berikan dari rezeki-rezeki dunia adalah kesehatan. Adalah kesehatan. Untuk apa harta yang banyak kalau kita berpenyakitan? Ya kan? Apa gunanya berlimpah harta namun dia tidak bisa menikmatinya? Kenapa? Karena dia sakit-sakitan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, memberikan kesehatan, ini dari rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun banyak orang yang lupa akan rezeki tersebut. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal tersebut. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi, di mana manusia seringkali lalai dari mensyukuri dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, mengajak kita agar kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyedekahkan hartanya pada hakikatnya dia memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan hal tersebut dengan berkali lipat dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan untuknya apa yang dia pinjamkan tersebut dengan berlipat ganda dan berlipat-lipat Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai ganjaran. Allah Subhanahu wa taala yang menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan balasan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini mungkin sering kita dengarkan dan sering kita baca. Manakala ada anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk menginfakkan sebagian harta, ayat ini sering disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam benih. Dari satu benih yang dia tanam tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkai akan berbuah 100. Akan berbuah 100. Dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas dan lagi maha berilmu. Perhatikan ayat yang mulia ini. Seseorang berinfak, satu yang dia infakkan, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih lagi daripada itu. Nah, ayat ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang membawa 1 ekor onta ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, onta ini saya sedekahkan fi sabilillah. Saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW langsung mengatakan, "Engkau akan mendapatkan 700 onta seperti ini nanti di dalam surga." Engkau akan mendapatkan berapa? 700 onta seperti ini nanti di dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu yang kita infakkan, satu yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan tentu saja manfaat dari sedekah itu dapat kita rasakan. Ya, dengannya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya. Dan juga manfaat untuk diri kita, ya. Diri kita akan terdidik, ya. Diri kita akan terdidik untuk gemar membantu orang lain dan peduli dengan orang lain. Ya. Akan hilang darinya akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat pelit, dari sifat kikir, akan hilang hal tersebut dari dalam dirinya. Nah, dan dia menaruh kepedulian kepada saudaranya. Karena seorang mukmin itu, ya, kata Nabi SAW, bagaikan satu bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang beriman itu. Ketika dia melihat saudaranya ada yang sulit, ada yang kesusahan, maka dia berikan. Maka dia berikan sesuatu yang bisa menutupi dirinya dan menutupi hajat-hajatnya. Ini akhlak yang sangat mulia dari seorang mukmin. Nah, dan untuk orang lain yang disedekahkan ini juga sangat luar biasa. Nah, dia menjadi tertolong dengan hal tersebut, ya. Dia menjadi terbantu dengan hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan juga akan terjalin ikatan tali persaudaraan antara dia dengan orang tersebut. Tentunya ketika ada orang yang bersedekah kepada dirinya, ya, secara tabiat orang yang diberi akan cinta kepada yang memberi. Secara tabiat orang yang diberi akan cinta tentunya kepada orang yang memberi dia. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik. Dan hakikatnya yang kita rasakan, yang akan kekal menjadi milik kita adalah apa yang kita sedekahkan. Adapun apa yang kita makan, yang kita manfaatkan, itu tidak akan kekal milik kita. Ya, makanya pernah disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan kepada beliau seekor kambing. Nabi pernah dihadiahkan kepada beliau seekor kambing. Kemudian Nabi memerintahkan agar kambing ini disembelih, lalu dagingnya disedekahkan kepada para sahabat yang lain. Nah, maka setelah disembelih kemudian dagingnya disedekahkan, ya, Nabi datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah masih tersisa bahagian dari kambing tersebut?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, masih tersisa pahanya." Ya Rasulullah, masih tersisa pahanya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali pahanya." Semuanya tersisa kecuali pahanya. Artinya apa? Yang hakikatnya kekal akan menjadi milik dirinya adalah apa yang disedekahkan.
Adapun apa yang dimakan, apa yang sudah dimanfaatkan itu tidak akan kekal. Itu akan hilang, lenyap, ya. Akan dia makan dan akan keluar lagi seperti dari hal-hal yang tentunya kita maklumi bersama. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan ingat, dengan seseorang itu bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikat khusus mendoakan orang yang banyak dan gemar bersedekah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa fihi malakani yanzilani." Tidak ada satupun hari yang terlewatkan kecuali pada hari tersebut ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Qala ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalaf." Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang-orang yang menginfakkan dan menyedekahkan hartanya pada pagi hari ini. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang buruk untuk orang-orang yang menahan hartanya pada hari ini. Untuk orang-orang yang menahan hartanya pada hari ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Maka ini dari kemuliaan dan keutamaan orang yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa yang tadi kita sebutkan, dan ini menjadi tema kita, bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Ya, hadits ini seperti yang tadi kita jelaskan, dapat dipahami, yakni ketika dikatakan sedekah mana qasad min mal, tidak akan mengurangi harta, yakni kita pahami dari sisi apa? Dari sisi keberkahannya. Dari sisi keberkahannya. Nah, ini satu. Kemudian hal yang kedua, ya, sedekah tidak mengurangi harta, yakni Allah Subhanahu wa taala akan tambah rezekinya. Nah, tidak harus dengan apa namanya harta yang semisal dengan itu. Ya, tidak harus dengan uang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kadang dalam bentuk yang lain, ya seperti kesehatan, keselamatan, karena itu rezeki juga. Ya, dia tidak ditimpa musibah dan malapetaka. Nah, terselamatkan dari musibah dan malapetaka. Ini juga dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersedekah tidak berkurang hartanya, yaitu Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ya, boleh jadi dia apa namanya ketika duduk-duduk di rumah, tahu-tahu datang pemberian kepada dia hadiah, ya, tahu-tahu langsung datang bonus, dapat bonus, ya, tiba-tiba, nah, tahu-tahu datang warisan kepada dirinya, ya, dapat warisan melimpah ruah hartanya, subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan ia akan diberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan ingat, dari sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang gemar bersedekah. Mereka yang gemar bersedekah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi, dari hal yang harus kita ingat, ya, bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, ini harus jadi keyakinan kita. Ya. Ini akan dirasakan bagi orang-orang yang yakin dengan hal tersebut, yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Akan tetapi memang dasarnya syaitan yang terkadang menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Syaitan yang menghantu-hantui manusia dengan apa? Dengan kefakiran. Syaitan yang menghalangi kita ditakut-takuti, nanti kamu jadi fakir, nanti kamu jadi miskin, nanti habis hartamu, ya. Padahal ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tidak ada sejarahnya orang menjadi bangkrut gara-gara bersedekah. Ya. Justru orang yang banyak bangkrut gara-gara apa? Gara-gara bermuamalah dengan muamalah riba, ya. Bermuamalah dengan muamalah gharar, yang tidak jelas,
muamalah-muamalah yang haram, menjadi bangkrut dia. Dan tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara banyak bersedekah. Enggak ada sejarahnya seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, dan terkadang ikhwani fiddin ya dikarenakan kecintaan kepada harta yang berlebihan, inilah juga yang terkadang menghalangi seseorang itu untuk menafkahkan sebahagian rezekinya. Cinta harta bukan hal yang tercela secara mutlak. Ya, karena sesungguhnya manusia memang dijadikan tabiatnya cinta kepada harta. Tidak ada yang tidak suka kepada harta, ya kan? Semuanya cinta kepada harta. Ya, ada yang di sini yang tidak suka sama harta. Semuanya, ustadz pun suka sama harta. Ya kan? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, akan tetapi yang tercela ya ketika kecintaan tersebut menjadi tomak. Jadi akhirnya dia tamak dengan harta, rakus dengan harta tersebut, lebih mendahulukan dunianya ketimbang agamanya. Ya, yang akhirnya dia disetir oleh hartanya, bukan dia yang menyetir hartanya. Makanya Nabi mensifatkan ada orang-orang yang menjadi budak-budak harta. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hamba pakaian yang bagus. Kenapa? Dia dijadikan sebagai hambanya harta, budaknya harta. Ya seakan-akan dia memang diperbudak oleh harta itu. Ya, kalau hartanya menyuruh dia untuk mengakhirkan sholatnya, dia akan akhirkan itu. Kalau hartanya menyuruh dia untuk tinggalkan sholat, dia akan tinggalkan. Ya, kalau hartanya melarang dia untuk berpuasa, dia akan tinggalkan puasa. Seakan-akan dia disetir oleh hartanya, menjadi budak oleh harta. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apa gunanya harta manakala kita sudah dijemput oleh kematian? Ya. Apa gunanya harta kalau kita sudah meninggal dunia? Harta yang kita miliki akan kita wariskan. Ya, akan dimiliki oleh orang lain. Nah, makanya orang yang sudah meninggal, seandainya dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali hidup di dunia, dia akan berangan-angan untuk bisa bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Perhatikan ayat yang mulia ini. Wa anfiqu, kata Allah, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menimpa salah seorang dari kalian. Ketika kematian itu datang, fayaqula rabbi, maka dia pun mengatakan, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau masih undurkan ajalku, seandainya masih ada waktu, fa asaddaq. Lihat apa yang pertama dia lakukan, aku akan bersedekah ya Allah, wa akun minas salihin, dan aku menjadi orang-orang soleh. Perhatikan, ini angan-angan orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati berangan-angan supaya hidup bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, seseorang hamba berteriak, mali, hartaku. Padahal kata Nabi, tidak ada hartanya kecuali 3 saja. Tidak ada hartanya kecuali 3 saja. Yang pertama, apa yang dia makan? Yang dia makan pasti akan habis. Yang kedua, apa yang dia pakai? Yang dia pakai pasti akan usang. Yang apa yang dia sedekahkan? Nah, dia sedekahkan itulah yang akan kekal milik dirinya. Jadi harta itu hakikatnya yang sudah kita rasakan, yang menjadi milik kita, yang tersimpan, itu belum tentu menjadi harta kita. Bisa jadi menjadi milik rumah sakit, karena dia sakit, dibawa ke rumah sakit, akhirnya semua hartanya habis untuk rumah sakit. Ya. Bisa jadi milik keluarganya, kenapa? Dia meninggal, belum sempat dia merasakan nikmatnya harta yang dia sudah tumpuk. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, terkadang kekhawatiran, rasa takut itu yang menghampiri manusia sehingga yang membuat dia cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan, akhirnya malas untuk bersedekah. Terkadang juga seseorang dihantui dengan apa? Dengan kamu masih punya keturunan, anak-anakmu nanti bagaimana?
Ya, anak-anakmu nanti bagaimana? Dia pikirkan terus, akhirnya apa? Akhirnya itulah yang membuat dia untuk berjuang terus, ya. Motivasi dunianya berlebihan, kenapa? Ya, dengan rasa kasihan kepada anaknya. Dan pada hakikatnya itu adalah tipuan syaitan terkadang. Hakikatnya itu adalah tipuan syaitan terkadang. Padahal anakmu masih bisa besar, masih bisa berusaha, ya, masih bisa mencari dunia juga. Nah, terkadang seorang bapak, orang tua, ya, mati-matian memikirkan anaknya, akhirnya apa? Itulah yang menyeret dia kepada cinta dunia berlebih-lebihan, akhirnya lupa dengan akhiratnya. Lupa dengan akhiratnya. Anak-anak kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai orang tua kita berkewajiban untuk memenuhi nafkah dia. Dan kita berharap supaya nanti dia kehidupannya tercukupi, ya kan? Akan tetapi terkadang syaitan membuat lalai manusia. Akhirnya gara-gara memikirkan itu dia larut dan terus akhirnya tidak bisa keluar dari kubangan dunia. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari keutamaan, ya, seseorang yang menafkahkan atau menyedekahkan sebagian hartanya, Allah Subhanahu wa taala akan tambah rezekinya. Allah akan tambah hartanya. Nah, akan tetapi perlu diketahui ikhwani fiddin, bahwasanya tatkala kita bersedekah, ya, ikhlaskan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai niat kita mau bersedekah supaya bisa dapat lebih, semata itu. Ini salah niat yang seperti ini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan, ya, menyedekahkan harta kami liwajhillah, karena untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan akan hal tersebut, bahkan tidak pula ucapan terima kasih. Jangankan balasan, ucapan terima kasih saja tidak. Ya. Makanya tatkala kita bersedekah, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun apa yang dia dapatkan nanti dari manfaat dunia, itu nanti menyusul. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita disebutkan, ya, tentang keutamaan bersedekah, disebutkan dari sejumlah ayat hadis untuk mengikhlaskan sedekah yang kita berikan itu. Dan di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada naungan kecuali naungannya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking dia ikhlas dalam bersedekah. Tidak mau disebut, ya. Tidak mau dia dibilang supaya dipuji, akhirnya menghabiskan amalannya. Ini ikhwani fiddin. Jadi kita harus luruskan niat dulu, ya. Mau bersedekah, jangan seperti sebagian orang, ya. Ada sebagian orang terkadang mengajak orang sedekah, ya. Kemudian dia sebutkan keutamaan dari sisi dunia saja. Kalau kamu sedekahkan 1 mobilmu, nanti Allah ganti 2 mobil. Sebatas itu saja disebut. Sementara pahala akhirat dia tidak sebut. Akhirnya apa? Orang nanti kalau misalnya dia tidak dapatkan yang seperti itu, menjadi apa? Menjadi rusak niatnya dan menjadi menyesal dia untuk bersedekah. Ya, menjadi menyesal. Tatkala misalnya dijanjikan dia, oh nanti kalau saya sedekahkan 1 mobil saya, 1 bidang tanah saya, Allah gantikan 2 kali lipat. Oh sudah, saya sedekahkan saja. Dia tunggu-tunggu, tidak kunjung datang. Ya, akhirnya apa? Ternyata saya bersedekah tidak dapat. Oh, menyesal dia. Tidak dapat pahala, hilang juga tanahnya. Tidak dapat pahala, hilang juga mobilnya. Kenapa? Karena apa? Ya, yang dijadikan tujuan utama adalah dunianya. Ada sebagian dai-dai seperti ini, ya. Mengajak orang bersedekah tapi disebutkan pahala dunia saja. Kalau kamu bersedekah begini, Allah ganti begini. Nah, sementara pahala akhiratnya tidak disebut. Akhirnya apa? Rusak niat-niat orang. Ya. Ingat, sedekah itu kita beramal, kita beribadah. Yang namanya ibadah itu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dengannya wajah Allah. Nah, walaupun dalam sedekah itu memang disebutkan Allah akan gantikan, Allah akan berikan juga balasan di dunia terkadang. Allah akan berikan dan itu akan menyusul kita. Boleh saja kita berharap seperti itu. Akan tetapi tujuan utama apa? Liwajhillah. Ini harus diingat. Ini ikhwani fiddin. Nah sama
seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk salah satu keutamaan sedekah. Apa kata Nabi? Dawu mardakum bis sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Apa kata Nabi? Sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan kalian banyak bersedekah. Lihat, ini sama. Dan ini dari keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa dengan bersedekah akan menyembuhkan penyakit. Akan menyembuhkan apa? Penyakit. Makanya kalau ada orang yang sakit tidak kunjung sembuh, banyak sedekah. Apa? Banyak-banyak sedekah. Bisa jadi penyakit yang menghampiri kamu gara-gara kamu jarang bersedekah. Gara-gara kamu tidak bersedekah. Ini ikhwan fillah. Di sini kan disebutkan juga balasan dunianya kan? Balasan dunianya apa? Disembuhkan penyakitnya. Tapi ingat ya, ketika bersedekah, orang yang sakit bersedekah bukan semata supaya apa? Supaya sembuh penyakitnya. Oh, ini saya sedekah ini supaya sembuh saya penyakit saya. Ini nanti apa namanya? Dia tidak mendapatkan pahala akhirat. Ya. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, dan dia harapkan juga kesembuhan dari hal tersebut, maka dia akan dapatkan dua-duanya insyaallah taala. Dia akan dapatkan dua-duanya insyaallah taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk Isya ya? Ya, sudah masuk Isya. Naam, Allah taala alam bis-shawab. Ini panitia menyiapkan hadiah sebenarnya ini, ya. Bagi siapa yang bisa jawab dapat kunci. Dapat gantungan kunci. Bukan kunci ya. Bukan kunci mobil ini. Gantungan kunci saja. Baik, saya tagih tadi ya, hafalan tadi. Ya, siapa yang sudah hafal? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naqasat sadaqatun min mali. Baik, artinya? Yang artinya sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ahsan, barakallahu fiik. Masih dia. Baik, siapa lagi? Nah. Sempat kembali tadi ya. Baik. Jazakallah khairan. Baik, masih ada 3. Nah, Husain. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, ayah. Baik, siapa lagi? Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Ayo, Pak. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ahsan, barakallahu fiik. Ini hafal semua kayaknya ini. Karena pendek sekali. Coba hadis yang tadi, yang kedua tadi. Apa? Dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Coba. Dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Ayo, tinggal satu. Nah. Ahsan, barakallahu. Nah, sudah habis hadiahnya. Nah, nanti panitia banyak-banyak lagi sediakan hadiah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.